Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NIM 210321110047, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanah organik dan bahan organik tanah. Jenis tanah berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dari sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Dan ciri-ciri dari tanah organik tersendiri yaitu bertekstur lunak, warnanya hitam kecoklatan atau gelap, mudah berubah pada saat dilakukan penekanan. Nah, untuk tanah organik sendiri ini sama halnya dengan bahan organik tanah. Bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan bagian integral dari tiap tanah yang mempengaruhi sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah, yang jauh lebih besar dari proporsi bahan dalam tanah. Proporsi bahan organik pada tanah mineral pada umumnya berkisar antara 1-6%, sedangkan pada tanah organik dapat mencapai separuh dari massa tanah. Sumber bahan organik tanah yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer bahan organik tanah adalah jaringan tumbuhan berupa akar, batang dan ranting, daun, bunga, dan buah. Jaringan tanaman ini akan mengalami dekomposisi dan akan terangkut ke lapisan bawah tanah. Sumber sekunder bahan organik adalah binatang. Fauna atau binatang terlebih dahulu harus menggunakan bahan organik tanaman. Setelah itu barulah binatang menyumbangkan pula bahan organiknya. Peranan bahan organik. Peranan bahan organik ada yang bersifat langsung terhadap tanaman, tetapi sebagian besar mempengaruhi tanaman melalui perubahan sifat dan ciri tanah sendiri. Yang pertama yaitu pengaruh bahan organik pada sifat fisik tanah. 1. Kemampuan menahan air meningkat. 2. Warna tanah menjadi coklat dan hitam. 3. Merangsang granulasi agregat dan memantapkannya. 4. Menurunkan plastisitas dan menurunkan brut tanah. Yang kedua yaitu pengaruh bahan organik pada sifat kimia tanah. Yang pertama yaitu meningkatkan daya jerap dan kapasitas tukar kation. Yang kedua, jumlah kation yang mudah dipertukarkan meningkat. Yang ketiga, unsur N, P, dan S diikat dalam bentuk organik atau dalam tubuh mikroorganisme sehingga terhindar dari pencucian dan kemudian tersedia kembali. Yang ketiga yaitu pengaruh bahan organik pada sifat biologi tanah. Yang pertama yaitu jumlah dan aktivitas metabolik organisme meningkat. 2. Kegiatan jasad dalam membantu dekomposisi bahan organik juga meningkat. Faktor yang mempengaruhi bahan organik yaitu yang terpenting ada 3, yaitu kedalaman tanah, iklim, dan tekstur tanah. Kedalaman tanah atau kedalaman lapisan menentukan kadar bahan organik dan N. Kadar bahan organik terbanyak ditemukan di lapisan atas setebal 20 cm, 15-20%. Makin ke bawah makin berkurang. Hal ini disebabkan akumulasi bahan organik memang terkonsentrasi di lapisan atas. Faktor iklim yang berpengaruh adalah suhu dan curah hujan. Makin ke daerah dingin, kadar bahan organik dan nitrogen makin tinggi. Pengelolaan bahan organik. Bahan organik kualitas tinggi melapuk dengan cepat. Bahan organik ini cocok digunakan sebagai sumber hara untuk dapat meningkatkan tanaman yang pertumbuhannya lebih cepat. Sinkronisasi waktu pemberian dan cara pemberian bahan organik diperlukan agar unsur-unsur hara yang terlepas dari bahan organik dapat diserap sebanyak-banyaknya oleh akar tanaman. Percampuran bahan organik dengan tanah mempercepat pelapukan bahan organik. Jadi, pelepasan hara dari bahan organik ke tanah. Baik, itu saja penjelasan mengenai tanah organik dan bahan organik yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.